Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Badau, Ibu Supriyanti SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu guru hebat sekalian yang pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan kelas 3 ini dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang berkat dukungan dari beliau lah sehingga acara ini dapat berjalan dan untuk 1 jam ke depannya nanti. Dan saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mana di tengah-tengah kesibukan kalian bisa menyempatkan diri untuk menghadiri undangan saya dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu. Di sini ada Bapak Samsudi MPD, SPD MPD. Beliau adalah fasilitator saya di pendidikan guru penggerak untuk kelas 4 AD. Kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung. Kemudian Ibu Nuroma Kartika Sari SPD. Beliau adalah pengajar praktik saya di pendidikan guru penggerak. Ya, lanjut. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke budaya positif, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuan pendidikan itu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, di sini ada kata menuntun. Kira-kira menuntun ini apa menurut pandangan Bapak Ibu? Ya, Bu Sufi. Apa? Menurut pendapat saya, menuntun itu bisa mengarahkan. Ya, mengarahkan. Yang lain? Apalagi selain mengarahkan? Membimbing. Iya, membimbing boleh ya. Ya. Jadi kita sebagai pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Bapak Ibu ya, anak-anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, sudah mempunyai dasarnya masing-masing, sudah mempunyai jalan hidupnya masing-masing, dan sudah mempunyai cita-citanya masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pendidik, kita hanya bisa membimbing dan mengarahkan mereka ke apa yang mereka cita-citakan dan inginkan ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, di sekolah kita ini sudah ada nggak? Apakah sudah ada nilai dan kebiasaan tentang budaya positif? Ya, sudah ya. Banyak sekali contohnya, seperti setiap pagi kita sudah melakukan senyum, sapa, salam terhadap murid kita ya. Tentunya mereka merasa senang disambut oleh kita di sekolah ya.
Kemudian contoh lain apa? Berbaris di depan kelas. Iya, berbaris di depan kelas, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar, kemudian melaksanakan kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Lanjut, ya. Di sini ada 7 konsep utama budaya positif. Ya, ini dari ke-7 konsep ini ya, Bapak Ibu, kami kemarin di pendidikan guru penggerak mempelajari ini kira-kira sekitar 2 minggu. Ya. Dan saya pun belum menerapkan semua yang dijelaskan karena saya sekarang masih tahap belajar juga Bapak Ibu ya, dan berusaha melaksanakannya. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan keras, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ya, lanjut yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita bisa menyiapkan lingkungan yang aman, nyaman untuk siswa kita ya, supaya mereka dapat berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, di sini ada sebuah permainan ya. Namanya permainan cobalah buka. Permainan apa Bapak Ibu? Cobalah buka. Iya, permainan cobalah buka ya. Di sini permainan ini permainan yang berpasang-pasangan ya. Yang satu jadi A, yang satu jadi B. Jadi yang jadi A ini tugasnya dia mengepalkan satu tangannya ya. Ya, jadi di dalam satu tangannya ini mungkin ada sesuatu yang berharga gitu ya, yang tidak boleh di dalamnya ya. Kemudian yang jadi si B ini dia berusaha untuk membuka ya, membuka. Ya, kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan membuka atau menutup? Menutup. Apa alasannya kalau menutup? Karena bagi saya di telapak tangan saya ada sesuatu yang berharga, maka apapun alasannya saya akan tetap menutup tangan saya. Iya. Yang lain? Ya, jadi Bapak Ibu ya, di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya yaitu membuka dan menutup. Ya, jadi anak-anak apabila dia membuka, apabila dia menutup, berarti dia tetap teguh pada pendiriannya. Jadi posisi kontrol itu diatur oleh dirinya sendiri ya. Ya, dan apabila dia membuka, berarti dia membiarkan dirinya dikontrol oleh orang lain ya. Ya, dengan tadi misalnya dengan diiming-iming hadiah dan takut dihukum dan sebagainya. Lanjut. Ya, perubahan paradigma belajar. Ya, di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glaser. Ya, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya, ya, di sini kan kadang-kadang kita yang mengontrol murid ya, kalau di kelas ya. Kemudian ilusi bahwa semua pembuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Ya, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Apa? Teratur. Apalagi? Ya, arti aturan. Apalagi? Ya, sekarang kita lihat disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya. Namun dalam budaya kita yang mana makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
terdapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, biasanya disiplin itu kecenderungannya ya dengan peraturan gitu ya. Ya, tentunya tidak nyaman. Misalnya contohnya kalau kita ke bank atau ke puskesmas misalnya harus menggunakan masker gitu ya. Ya itu kan sudah peraturan ya. Nyaman nggak Bapak Ibu kalau disuruh memakai masker? Ya, kalau memakai masker untuk apa itu? Dari COVID-19. Ya, untuk kesehatan ya, keselamatan ya. Ya, lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama cinta kasih atau diterima ya. Kemudian bertahan hidup, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Ya, sini ada kasus misalnya Bapak Ibu ya. Ibu Ulfa guru kelas 3 di SD Negeri 1 Badau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Apriansa. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Apriansa yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Apriansa melakukan itu? Ayo Bapak Ibu. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Satu mungkin karena dia lapar. Ya, apa menurut alasannya misalnya? Apriansa dia terpaksa karena dia butuh sesuatu. Butuh makanan kan. Butuh sesuatu. Ya, benar. Ya, jadi dalam konteks penerapan budaya positif, Ibu Ulfa sebaiknya mencari tahu dulu alasan Apriansa itu melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Apriansa. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan ya. Ya, yang pertama misalnya Apriansa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu tadi kebutuhan hidup ya. Nah, kemudian yang kedua, teman Apriansa jadi perhatian kepada Apriansa. Nah, disinilah dia butuh cinta kasih sayang yang diterima ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ya. Kemudian yang keempat, Apriansa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena bekal yang sama setiap hari dibawakan oleh orang tuanya. Jadi dia mungkin merasa bosan ya. Itu kebebasan. Makanya dia tadi meminta kepada temannya ya. Kemudian yang kelima, Apriansa hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ya. Nah, kesenangan fun ya. Ya, berarti dia senang gitu melihat ekspresi wajah kawan, marah, saya kesal, dia hanya iseng ya.
Ya, lanjut di sini hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada garis lagi Bapak Ibu. IPA kurang mengetahui pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu di luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Karena tidak semua anak menguasai matematika. Sedangkan dia misalnya tertarik dengan bidang yang lain. Ya, betul. Ya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Dia berdiri di depan kelas. Benar-benar memegang hidungnya kan. Ya. Ya, sekarang mari kita berarti ya Bapak Ibu ya. Ya, hukuman atau konsekuensi. Jadi kita dapat membedakannya di sini. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretannya yang dibuat di meja tulisnya. Iya, konsekuensi. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Apa? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Ya, yang terakhir berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ya. Jadi yang tadi di sini ya, yang ada lanjut ya. Ya, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi ya. Peraturannya memang sepatu harus warna Iya, iya. Karena peraturannya sepatu harus berwarna hitam. Ya, yang lanjut yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya. Ya, sekarang ini kita tonton dulu video posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, di sini posisi penghubung. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
telat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadi itu adalah penjelasan tentang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus lagi ya Bapak Ibu. Kasus 1, pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika di sekolahnya. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun mengajarnya guru SMP. Beberapa murid perempuan Pipi dan Natalia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina menyapa Pipi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus dengan tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natalia malah tertawa. Ah ibu, santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Ya, baik Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol mana dari kelima tadi? Dari kasus ini? Tadi kan ada 5 posisi kontrol: pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, manajer. Pembuat rasa bersalah. Ya, yang lain? Ya, kalau menurut kasus ini adalah posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman karena di sini apa tadi? Dan dia dipilih sama guru. Ya. Guru berteman kan gitu tadi. Pengertiannya. Ya. Lanjut. Ya, untuk kasus yang kedua di sini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket berlangsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino ya. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar
itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi ya, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif ya, karena saat ini Dino berada di ruang sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau lihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan ketiga kancing Anto yang terlepas tersebut. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Apa? Manajer. Ya, posisi kontrol manajer ya. Ya, lanjut di sini ada kasus ya, ini pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ya, berarti dia membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu? Hukum, ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ayolah nak demi ibu bapak. Seperti video tadi ya, itu sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Ya, itu sebagai manajer ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, kamu yang paling tidak bisa. Ya, kita kan kadang sering ya memarahi anak-anak. Kamu ini misalnya selalu terakhir, paling tidak bisa mengerjakannya. Itu sebagai penghukum ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ya, itu pemantau. Lanjut, ya yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu pengertian dari keyakinan kelas. Ya. Ini ya. Jadi kita di sekolah ada peraturan kelas ya. Jadi dari peraturan kelas dibuatlah keyakinan kelas, kemudian bentuklah lingkungan yang positif dan yang tadi baru kebudayaan positif. Ya di sini ada kesepakatan kelas, peraturan ya, yang sebenarnya keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dulu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya. Ya kalau di keyakinan kelas ya, kita tanggung jawab itu, kita buat tanggung jawab ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, itu masuk ke menghormati orang lain, boleh berkomitmen pada tujuan atau berkomitmen boleh ya. Dilarang mengganggu orang lain ya. Itu kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain, menghargai ya orang lain, diri sendiri ya. Gunakan masker. Itu nilai-nilai kebajikannya itu kesehatan ya, demi kesehatan dan keselamatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran ya. Lanjut ya, pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian itu juga pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas letaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak dan mudah dipahami oleh mereka ya.
Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan tersebut ya. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Apabila misalnya mau dirubah gitu ya, sesuai kesepakatan kelas masing-masing. Ya. Berikut Bapak Ibu adalah dokumentasi saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah.
Ya, Bapak Ibu, itu tadi dokumentasi pembuatan keyakinan kelas 3 ya. Ya, lanjut. 7. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, itu segitiga restitusi. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Ya, ada 3 ya. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaannya biasanya kamu misalnya yang kita tanyakan biasanya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu segitiga restitusi. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Nah, kita kan manusia yang tidak sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan salah seperti itu misalnya ya. Kita juga bisa menyelesaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu ya. Nah, pasti kita menanyakan seperti itu kepada murid kalau ada murid yang melakukan kesalahan ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu ya. Itu validasi tindakan yang salah. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi di kelas 3. Ya, sampai di situ Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan.
kasih atas kesempatannya. Di sini saya minta tolong jelaskan lagi perbedaan pemantau dengan restitusi karena belum begitu paham perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kusnia atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa perbedaan pemantau dan restitusi? Saya akan coba jawab ya. Jadi Bu, kalau pemantau itu akan lebih ke peraturan ya, peraturan apa yang ia langgar dan langsung siswa tersebut yang menimbulkan konsekuensinya ya, tanpa menyelesaikan salah satunya atau solusinya ya. Contohnya seperti ini, misalnya saya terlambat Bu misalnya. Kenapa melanggar keyakinan kelas misalnya? Kamu harus apa misalnya, itu sebagai pemantau ya. Saya harus misalnya tidak istirahat Bu misalnya. Saya akan belajar sesuai dengan jam saya terlambat tadi ya. Sedangkan kalau restitusi, kalau datang terlambat itu anak tersebut kita panggil Bu ke ruangan lain, itu kita panggil, kita tanyakan kenapa alasannya jadi sampai terlambat gitu ya. Apakah kamu melanggar keyakinan di kelas, gitu kita tanyakan, dan apa solusinya ya supaya tidak terlambat lagi ya, dan mencari tahu solusinya ya, walaupun ujung-ujungnya nanti konsekuensi ya. Kita cari tahu alasannya, kemudian bagaimana cara dia memperbaikinya supaya tidak terlambat lagi. Begitu bungkusnya, sudah jelas? Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Baiklah Bapak Ibu, mungkin sekian dulu destinasi modul 1.4 mengenai budaya positif dari saya. Apabila lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya anak-anak, siapa yang tidak masuk sekolah pada hari ini? Sakit ya? Oh, kalau sakit-sakit kita doakan sama-sama ya supaya Zaki lekas sembuh dan kita
kesepakatan kelas itu seperti apa ya? Ya, dari beberapa kesepakatan kelas itulah kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Ya, nah sekarang Bu Ulfa akan membagikan ya kertas ya kepada anak-anak ya. Sekarang anak-anak silahkan tulis kesepakatan kelas apa yang akan kalian lakukan di kelas kita ini ya. Ibu akan bagikan. Ya, kalian baiklah anak-anak, kalau sudah selesai menulis kesepakatan kelasnya, silakan anak-anak dan kalian mau menulis ya. Silakan, silakan. Silakan, Pak Cempe. Anak-anak, jadi ada 6 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Itu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Ya, tadi kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi di sini ada 6 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati ya. Di keyakinan kelas ini terdapat nilai-nilai yang kita percayai dan kita yakini. Yang apabila kita terapkan, kita akan belajar lebih nyaman dan lebih baik lagi. Anak-anak siap untuk melaksanakannya? Siap! Siap? Baiklah, kau siap ya? Ya, anak-anak, mungkin sekian dulu kesepakatan kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufida, siswa kelas 3 dari SD Negeri 1 Badau. Tadi saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan saya dan teman-teman sangat senang. Semoga kami dapat memperjalankannya dengan baik. Terima kasih Bu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Susanti SPDSD. Saya adalah guru kelas 1 di SD Negeri 1 Badau. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi Ibu Ulfa Usma SPDSD tentang budaya positif. Terima kasih Ibu Ulfa Usma untuk presentasinya, bahwa kami rekan-rekan sangat mendukung dan lebih jelas lagi kami akan mengharapkan budaya positif ini untuk sekolah dan untuk kelas kami.
Terima kasih Ibu Ulfa Usma. Tetap sukses dan tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.